Mengapa di bumi ada begitu banyak negara? Dan mengapa ada begitu banyak dinasti? Satu dinasti pun bisa runtuh. Kemudian dinasti baru pun berganti. Mengapa ketika sebuah negara hancur, rezim baru muncul? Apa penyebabnya? Itu karena urusan di surga. Di surga, ada begitu banyak dewa. Karena dalam kerajaan Satan terdapat banyak malaikat yang jatuh. Mereka menguasai berbagai wilayah. Kemudian mereka pun ingin menjadi dewa di setiap wilayah. Maka di bumi terdapat begitu banyak negara. Namun di masa depan, hanya akan ada satu negara. Di masa depan, pada alam semesta dan bumi yang baru, hanya akan ada satu negara. Mengapa demikian? Karena pada saat itu hanya akan ada satu dewa, yaitu satu-satunya dewa sejati, Yahweh. Sebenarnya, kita juga tahu dalam hati kita sendiri, bahwa Sang Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi, adalah satu-satunya dewa sejati. Namun sekarang, kekuatan yang telah jatuh, malaikat yang jatuh, dan iblis Satan menguasai dunia. Maka Sang Bapa membiarkan mereka menguasai dunia, sambil mengetahui bahwa waktu yang ditetapkannya telah tiba. Saat kehendak Tuhan datang, dan ketika anak pilihannya muncul, maka dunia akan disatukan kembali. Saat ini, banyak negara di dunia ada karena janji yang telah ditetapkan Tuhan. Namun anak yang dijanjikan untuk menguasai dunia belum muncul. Oleh karena itu, dunia memiliki banyak negara, dengan banyak rakyat, dan dengan batas-batas negara yang berbeda-beda. Tetapi, ketika akhirnya muncul anak yang dijanjikan Tuhan, semua bangsa akan berkumpul dalam kerajaan Tuhan, yaitu, kerajaan Israel yang sejati. Karena ketika anak itu muncul, dunia akan mengalami kekacauan besar terlebih dahulu. Lalu anak itu akan memiliki kekuatan untuk menyatukan semua bangsa dan etnis. Tidak akan ada lagi peperangan, bahkan busur dan panah akan dipatahkan, tombak dan senjata akan dihancurkan. Dan alat pertanian akan dibuat dari senjata-senjata itu. Pedang akan diubah menjadi bajak. Dan negara-negara tidak lagi saling menyerang. Dan bangsa-bangsa tidak lagi berperang. Semua karena satu alasan. Karena anak yang diizinkan oleh Bapa telah muncul. Yang akan menghancurkan semua bangsa dan etnis. Lalu hanya tersisa satu negara. Yaitu karena kerajaan Israel yang sejati. Misalnya, hubungan Cina dan Jepang terasa sangat tegang. Cina dan Jepang memiliki hubungan yang sangat tegang. Karena dewa yang dipuja di Cina dan yang di Jepang tampaknya berbeda. Jika mereka menyembah dewa yang sama, maka kekacauan seperti ini tidak akan terjadi. Konflik antara Cina dan Jepang begitu banyak. Karena di surga, dewa penguasa Cina dan dewa penguasa Jepang berbeda. Maksudnya, malaikat yang jatuh itu tidak merupakan malaikat yang sama yang menguasai masing-masing wilayah. Itulah sebabnya terjadi kekacauan. Terjadi pertentangan antara dua kekuatan surgawi, yang kemudian menyebabkan konflik antar negara di bumi. Lalu, kapan semua ini akan terjadi? Menunggu sampai malaikat ketujuh meniup trompet, di mana Satan menguasai dunia, dan di tahta surga, tidak lagi ada tempat baginya. Ia pun diusir ke bumi. Selain itu, sepertiga dari malaikat di surga, sepertiga dari malaikat yang bersama Satan, setelah diusir ke bumi, kerajaan Satan di bumi pun kehilangan kekuatannya. Pada saat itu, kerajaan Tuhan akan mulai membakar semua bangsa dan etnis di bumi. Dengan begitu, generasi kita mungkin akan semakin mengerti. Meskipun di surga ada banyak dewa yang nyata, dengan berbagai macam bentuk dewa. Tetapi dewa-dewa itu bukanlah dewa sejati. Kita hanya tahu bahwa Yahweh, Sang Pencipta alam semesta, adalah satu-satunya dewa sejati. Namun dewa-dewa di surga itu hanyalah malaikat pemberontak Tuhan, yang telah memberontak melawan Tuhan. Mereka ingin menentukan siapa sebenarnya dewa sejati. Mereka dengan sombong berkata, mereka ingin menjadi Tuhan. Jadi mereka melawan Tuhan. Ada juga iblis setan, yaitu kepala para malaikat yang jatuh ini. Karena alasan ini, maka di bumi ada ribuan suku dan bangsa, yang disebut dewa. Malaikat yang berperang itu menguasai. Jadi di bumi ada banyak negara dan bangsa. Tapi sebuah dinasti naik dan jatuh berganti. Sebuah dinasti punah, kemudian dinasti lain bangkit. Sebuah dinasti punah, dinasti lain bangkit. Negara ini hanya berkuasa 100 tahun. Lalu, ada dinasti baru lagi. Apa sebabnya? Karena Tuhan sengaja membuat kerajaan setan tidak stabil. Meski mereka berusaha keras, tetapi tidak bisa stabil. Jadi cuma bisa berkuasa puluhan tahun lalu punah. Dinasti baru bangkit. Hanya bisa bertahan beberapa ratus maupun 100-200 tahun. Lalu punah lagi. Dinasti baru berganti lagi. Terus-menerus turun naik. Ini menunjukkan kerajaan setan dan yang di bawah setan tidak dapat bertahan lama. Karena Tuhan berkuasa. Membuat kerajaan manusia hanya ada dalam waktu singkat. Tapi nanti ada satu kerajaan yang tidak pernah binasa. Baik, kita mengerti bahwa kerajaan yang kita lihat dulu punah lalu bangkit. Kerajaan lain punah lalu bangkit lagi. Belum stabil sudah punah. Tuhan memulai sebuah kerajaan yang tidak pernah binasa. Kerajaan ini, Tuhan kerajaannya adalah YHWH. Penguasa kerajaan ini adalah Yesus Kristus.
Kerajaan ini disebut kerajaan surga, disebut kerajaan Kristus, disebut kerajaan Tuhan, disebut kerajaan Israel yang pertama. Mengapa kerajaan ini abadi? Karena kerajaan ini memiliki kekuatan besar dan hebat. Tuhan kerajaannya adalah Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya. Jadi kerajaan Tuhan yang sejati akan kekal selamanya. Sedangkan kerajaan manusia hanya bertahan puluhan tahun, atau bertahan puluhan tahun lalu punah, lalu berganti lagi. Dan orang-orang di kerajaan itu tak mampu bertahan lama di tahta. Karena jika seorang presiden atau kepala negara memiliki kekuatan ilahi besar, maka dia bisa berkuasa dengan stabil. Jika kekuatannya kecil, maka cepat runtuh. Benar, ini sebabnya. Jadi prinsip negara-negara dunia sekarang, lama pemerintahannya hanya 4 tahun, lalu ganti. Ganti bisa karena masa jabatan, bahkan terpilih kembali 1 tahun. Bisa menjabat 1 atau beberapa masa jabatan, lalu mengundurkan diri. Karena Tuhan mereka lemah. Jadi Tuhan sesuai kehendaknya berkata, kau dianggap dewa dunia. Tapi aku ingin raja-rajamu bisa berkuasa lama selama mungkin. Jadi bukan Tuhan mereka yang menentukan, tapi Tuhan kami yang menentukan. Karena semua bangsa adalah milik setan sekarang. Kemuliaan bagi Tuhan Tuhan kami. Amin.